Baik, kita mulai. Jadi yang pertama, jaringan pre-train itu bisa digunakan langsung untuk melakukan proses klasifikasi. Jadi karena jaringan pre-train itu diuji dengan data yang ada di ImageNet, di mana di situ jumlah kategorinya itu ada 1000 kategori. Jadi kalau yang kita coba di data itu hanya ada 3, 2. Nah, di sini jaringan itu sudah diuji dan diterapkan untuk mengklasifikasikan ada 1000 kategori. Nah, untuk pertama kali yang perlu dilakukan kalau kita ingin melakukan proses klasifikasi dengan memanfaatkan jaringan pre-train, misalkan jaringan pre-train GoogleNet, maka GoogleNet-nya ini harus di-download terlebih dahulu. Seperti yang saya jelaskan di paparan video mengenai pre-train, itu adalah dengan menggunakan add-on ya. Jadi di sini di bagian home itu ada add-on. Dan ini memang harus dipastikan kita connect dengan internet. Nah, ini bisa kita masukkan jenis jaringan yang akan kita download. AlexNet itu daftarnya bisa kalian lihat di paparan presentasinya. Jadi ada AlexNet, GoogleNet. Nah, di sini. Dan kemudian nanti kita pilih itu adalah Deep Learning Toolbox Model. Jadi Deep Learning Toolbox Model for AlexNet Network. Itu kalau ingin mendownload AlexNet. Untuk GoogleNet juga sama. Nah, ini karena saya sudah terinstall, di sini tidak muncul install. Tapi kalau kalian belum terinstall, di sini nanti akan muncul install. Jadi tinggal diklik di bagian ini. Demikian juga, misalkan kita download untuk yang nah ini juga sama. Ini kalau sudah terinstall, dia munculnya adalah seperti ini. Kemudian nah ini juga saya sudah terinstall. Jadi yang belum terinstall nanti akan muncul di sini. Jadi itu cara mendownload. Jadi setelah di-download baru nanti di bagian ini di-load ya. Pre-train network-nya di-load sesuai dengan nama dari pre-train network-nya. GoogleNet, AlexNet, PGG16, PGG19 dan seterusnya. Nah, sekarang kita di sini akan mencoba melakukan proses klasifikasi dengan menggunakan GoogleNet pre-train network. Jadi tahap pertama di sini adalah di load dan hasilnya nanti disimpan di variabel yang kita beri nama net. Jadi net ini nanti itu akan berisi model jaringan yang sudah di train ya. Jadi sudah di train. Nah ini, jadi bentuknya nanti seperti ini. Jadi net, tipenya adalah Directed Acyclic Graph Network. Nah, di sini juga ada informasi mengenai layarnya. Jadi layarnya yang ada di GoogleNet itu ada seperti ini. Jadi mulai dari input layer, convolution, value, max pooling, kemudian ada tambahan cross channel normalisasi. Ini biasanya modelnya itu dia cross, jadi saling silang antara dua
dua jaringan yang paralel. Ya, jadi ada jaringan yang paralel sehingga nanti ada tahap untuk menormalisasikan cross channel-nya. Jadi convolution, ReLU, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini adalah jenis-jenis dari input dan output untuk setiap layer. Jadi maksudnya di sini adalah untuk layer pertama, input layer ini dia inputnya adalah dari data, kemudian nanti outputnya berupa hasil, ya nanti akan masuk ke convolution ukuran 7x7 dengan stride 2. Ya, jadi nanti di convolution 2 dimensi ini dia inputnya adalah nanti prosesnya, jadi prosesnya dengan menggunakan filter ukuran 7x7 dengan stride 2. Kemudian nanti akan masuk ke ReLU dan seterusnya. Jadi ini istilahnya koneksinya ya, jadi dari mana ke mana, nanti kemana itu sudah digambarkan dengan menggunakan net connection-nya. Jadi ini, nah sekarang langkah berikutnya adalah mengambil ukuran dari input layernya. Ini tujuannya nanti adalah kita akan merubah gambar yang akan kita klasifikasikan dengan ukuran yang sama seperti yang didefinisikan pada jaringan tersebut. Jadi untuk melihat ukuran, kita mengambilnya adalah pada layer yang pertama. Jadi di sini layer yang pertama, nah itu kita ambil informasi dari input size-nya. Nah, bisa dilihat di sini, pada layar yang pertama itu adalah image input, ukurannya adalah 224 kali 224 kali 3. Maka nanti ini kita akan mengambil nilai dari input size-nya, itu adalah 224 kali 3. Kemudian setelah itu, nah ini untuk yang baris 9 sampai dengan 11 ini hanya untuk kepentingan informasi saja ya. Jadi sebenarnya ini tidak menjadi bagian dari proses klasifikasi. Jadi proses 9 sampai 11 ini adalah contoh bagaimana kita menampilkan kelas. Jadi kan tadi kelasnya dikatakan bahwa hampir semua jaringan pre-train itu diuji pada ImageNet yang kelasnya itu ada 1000. Nah, kalau ingin tahu kelasnya apa saja, ini bisa kita tampilkan beberapa. Nah, ini kita tampilkan misalkan 10 kelas secara random. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan proses klasifikasinya. Ini hanya kalau kita ingin tahu contoh dari kelas. Nah, ini contoh dari 10 kelas yang ditampilkan secara random, kan tadi kelasnya itu ada 1000 gitu ya. Jadi nggak mungkin ditampilkan semua, saking banyaknya. Nah, ini kalau mau dilihat semua juga bisa, ini ada 1000. Di variabel yang namanya class name. Nah, ini ada 1000 jenis, 1000 kelas. Jadi binatang itu nggak hanya jenisnya seperti yang kita kategorikan pada contoh kemarin, misalkan burung, anjing, tapi anjingnya itu didefinisikan sampai ke kelasnya. Jadi mulai Labrador, itu semuanya didefinisikan sampai ada 1000 jenis kelas, termasuk semua jenis ras binatang, ada semua jenis benda, itu ada semua di sini. Itu ya. Nah, kemudian kita bisa mengimplementasikan jaringan itu langsung, yaitu misalnya kita ingin mengenali sebuah benda atau gambar. Nah, di sini saya mengambil contohnya adalah gambar anjing ya. Kita ambil
1, maka kita lakukan pembacaan citra input. Nah, ini gambar citra inputnya. Kita akan kenali ini jenis apa menurut GoogleNet. Ya. Jangan lupa sebelum diklasifikasikan itu harus kita rubah dulu ukuran gambarnya sesuai dengan ukuran gambar ukuran input size dari jaringannya. Di sini jaringannya adalah ukurannya 224 kali 224. Maka itu harus kita rubah terlebih dahulu. Nah, ini jadi dirubah menjadi ukuran 224 kali 224. Setelah itu baru dilakukan proses klasifikasi di sini dengan menggunakan fungsi classify, yaitu menggunakan jaringan. Jaringannya adalah jaringan GoogleNet ini yang kita sudah loading tadi. Dan apa yang diklasifikasikan? Yang diklasifikasikan adalah gambar ini tadi. Jadi gambar ini kita simpan di variabel yang namanya i. Nah, nanti kita bisa mungkin kalau yang sebelumnya kita menggunakan klasifikasi itu hanya mengambil labelnya saja, dia termasuk ke kelas apa. Nah, ternyata output dari variabel fungsi klasifikasi ini juga bisa kita keluarkan scoringnya. Nah, scoringnya atau tingkat keyakinannya, seberapa besar tingkat keyakinan bahwa hasil klasifikasinya itu adalah jenis A, jenis B, dan seterusnya. Itu bisa kita sajikan, kita ambil dengan nilai skor. Ini. Ya. Jadi skor di sini kalau kita lihat nilainya itu ada 1000, jadi 1000 nilai. Ini nilainya adalah nilai scoring dari setiap pengenalan dari data ini, itu dihitung untuk setiap kategorinya. Jadi terhadap kelas 1 dia skornya berapa, terhadap kelas 2 dia skornya berapa, dan seterusnya. Nah, itu nanti kita ambil nilai yang paling baik sesuai dengan labelnya. Jadi labelnya ini dikeluarkan berdasarkan nilai skor yang paling baik. Nah, di sini kemudian bisa kita tampilkan dengan memberikan informasi labelnya. Nah, labelnya di sini apa? Ini bisa kita lihat kategorinya, dia termasuk Labrador Retriever, ya. Labrador Retriever. Jadi dia termasuk Labrador Retriever dengan skor tingkat keyakinannya adalah 60,2%. Dan ini paling tinggi dibandingkan dengan skor-skor dari kelas yang lain. Jadi seperti itu, kita mungkin bisa coba yang lain, misalkan kucing. Saya punya gambar kucing. Saya akan coba lakukan klasifikasi. Nah, ternyata menurut GoogleNet, jadi menurut jaringan GoogleNet, gambar yang saya masukkan tadi, dia masuk ke kelas Egyptian Cat dengan tingkat keyakinannya adalah 43,3%. Kemudian misalkan saya coba lagi dengan jenis yang lain. Nah, ini juga termasuk Egyptian Cat dengan probabilitas atau skor atau tingkat keyakinan sebesar 63,6%.
akan coba, misalkan saya coba dengan gambar yang lain, burung. Nah ini, dia jika menurut Google Net, burung ini dia termasuk kategorinya atau kelasnya adalah brambling. Nah, brambling dengan tingkat keyakinan 46,4%. Nah, ini kita bisa langsung implementasikan seperti ini dengan menggunakan jaringan pre-train. Misalkan kita coba untuk yang AlexNet, apakah hasilnya sama? Jadi ini tinggal kita ganti saja jaringannya dengan jaringan yang lain. Nah, ini menurut AlexNet, yang kalau tadi Google Net adalah dia kategorinya adalah brambling. Nah, di sini dia termasuk ke kategori indigo bunting ya. Dengan tingkat kepercayaannya adalah 25%. Jadi seperti itu cara mengimplementasikan jaringan pre-train untuk klasifikasi objek secara langsung. Yang berikutnya, selain digunakan sebagai untuk klasifikasi objek, kita juga bisa memanfaatkan jaringan pre-train untuk ekstraksi fitur. Jadi untuk ekstraksi fitur. Ya, di mana ekstraksi fitur itu nanti bisa kita gunakan untuk klasifikasi dengan menggunakan SVM atau dengan menggunakan teknik-teknik mesin learning tradisional jaringan saraf tiruan selo atau menggunakan KNN, SVM, bias, dan sebagainya. Nah, langkah untuk memanfaatkan jaringan pre-train ini untuk pembelajaran menggunakan SVM contohnya, maka prosesnya hampir sama seperti proses klasifikasi. Jadi kita yang langkah pertama adalah mengambil data training dan data testingnya terlebih dahulu. Ya, jadi dengan cara yang sama kita menggunakan fungsi image data store, di mana kita ambil nama foldernya, kemudian di sini semua labelnya kita sesuaikan dengan nama folder subfoldernya. Oke, kemudian kita juga ambil untuk data testnya. Nah, yang berikutnya itu adalah kita loading pre-train network-nya. Misalkan di sini kita menggunakan AlexNet. Nah, di sini untuk memanfaatkan AlexNet ini sebagai fitur, kita ambil salah satu layer. Jadi kita lihat dulu, misalkan kita ingin ngambilnya ada di layar yang mana. Nah, biasanya itu ada di layar yang paling belakang. Tapi boleh saja sembarang layar yang kita gunakan sebagai fiturnya nanti. Jadi contohnya, nah ini. Jadi kalau kita lihat susunan dari layar AlexNet itu adalah seperti ini. Mulai dari layar pertama itu adalah data input, kemudian ada convolution dengan ukuran 11x11, stride-nya 4 dengan melakukan proses padding juga. Kemudian masuk ke relu, normalisasi, pooling, ya, kemudian ada convolution lagi, relu, normalisasi, pooling, ya, kemudian convolution, relu, ya, lalu ada pooling lagi, convolution, ini diulang beberapa kali. Nah, kita bisa mengambil yang akan kita gunakan sebagai fitur, misalkan itu ada di pooling 5. Jadi pooling 5 itu ada di layar yang ke-16.
Jadi boleh juga kita ambil misalkan yang di pooling 2 atau misalkan ada di hasil convolution misalkan. Hanya kita tidak boleh mengambil ke layer yang mulai dari fully connected ini. Jadi kalau fully connected ini sudah bukan merupakan bagian dari ekstraksi fitur. Masih ingat kan? Jadi kalau di CNN itu jaringan layarnya itu terbagi menjadi dua, yaitu bagian ekstraksi fitur dan bagian klasifikasi. Jadi yang masuk ke bagian ekstraksi fitur itu ada convolution, max pooling, kemudian ReLU diulang-ulang berkali-kali. Kemudian yang bagian klasifikasi itu ada mulai dari fully connected. Jadi untuk yang fully connected itu tidak termasuk di dalam layer yang bisa kita pilih sebagai layer untuk fitur extraction. Nah, jadi yang terakhir di sini yang paling buntut istilahnya ya dari layer-layer yang digunakan pada AlexNet untuk ekstraksi fitur itu adalah di pool 5. Jadi di sini yang kita ambil pool 5. Maka di sini kita definisikan layer yang kita ambil itu ada di pool 5. Di sini kita sebutkan saja namanya dari layer yang akan kita ambil sebagai fitur ekstraksi. Nah, kemudian di sini ya ini perintah 13 sampai dengan 18 ini hanya perintah tambahan untuk menampilkan seperti apa sih gambaran fitur pada channel pool 5 ini. Ya, jadi kita ingin menampilkan seperti apa bentuk luaran dari pool 5 ini bisa kita tampilkan dengan menggunakan perintah ini. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan proses klasifikasi objek SVM, ini hanya membantu kita untuk memahami seperti apa bentuk dari fitur yang akan kita gunakan untuk klasifikasi dengan SVM. Jadi kalau kita ingin melihat ini adalah gambaran dari fitur yang kita ambil jadikan vektor fitur nanti yang kita peroleh dari layer pool 5. Ini ada kita tampilkan hanya sebanyak 36, 6 kali 6. Ya, 6 kali 6. Ada 36 channel yang kita ambil di sini untuk kita tampilkan. Gitu. Nah, selanjutnya setelah kita mengambil layer yang akan kita gunakan untuk ekstraksi fitur, maka langkah selanjutnya adalah kita harus merubah semua input atau dataset yang kita gunakan, itu kita sesuaikan dengan ukuran input dari jaringan. Nah, kita lihat di sini ukuran input dari jaringan yang akan kita gunakan itu adalah 227 kali 227 untuk AlexNet. Maka semua data yang akan kita gunakan itu kita rubah terlebih dahulu ke ukuran 227 kali 227. Di mana ukuran 227 kali 227 itu bisa kita dapatkan dari jaringan untuk layer yang pertama. Layer yang pertama kita ambil input size-nya. Nah, di sini kita menggunakan fungsi yaitu augmented image data store.
Kemudian, setelah kita merubah semua dataset dan data tes yang kita miliki, atau data train dan data tes yang kita miliki menjadi ukuran sesuai dengan ukuran dari layer pertama jari jaringan, maka yang berikutnya adalah melakukan aktivasi, ya, melakukan aktivasi dari jaringan dengan menggunakan data train dan data tes sampai ke layer yang tentukan tadi. Artinya gini, kita ingin mengambil output dari layer yang kita tentukan itu dengan menggunakan data yang kita miliki. Jadi output dari data itu berdasarkan jaringan tersebut sampai layer yang kita tentukan, yaitu pool 5, itu hasilnya seperti apa, yaitu yang akan kita gunakan sebagai fitur vektornya. Jadi di sini kita menggunakan fungsi yang disebut dengan aktivasi. Jadi sama seperti di jaringan saraf, untuk mendapatkan output maka kita harus melakukan aktivasi, kan? Jadi aktivasi itu tujuannya untuk mendapatkan output. Nah, hanya di sini kita batasi bahwa outputnya itu tidak sampai luaran sampai ke kelasnya, tapi hanya sampai pada layer tertentu. Jadi layernya itu, makanya di sini layernya kita tetapkan terlebih dahulu bahwa yang kita ingin ambil hanya luaran sampai di pool 5. Ini adalah proses aktivasi. Nah, kita lakukan terhadap data training juga data testing. Nah, ini. Maka di sini akan kita dapatkan fitur dari data training, ini ukurannya adalah 15 kali 9216. 15 itu adalah datanya, ya, jumlah datanya. Dan kita punya 15 data training, yaitu ada 5 jenis anjing, 5 jenis kucing, dan 5 jenis burung, berarti ada 15. Kemudian dimensi dari fiturnya itu ada 9216. Demikian juga untuk yang data tes. Nah, selanjutnya kita tentukan juga labelnya. Jadi label dari data train dan data testnya ini bisa kita ambil dari image data store train yang kita sudah ambil di sini. Kita ambil pada bagian label. Ya, nanti kita sebenarnya tanpa ini pun boleh, tapi kita set seperti ini agar lebih mudah untuk mengetahui nilai-nilai dari label untuk training dan label untuk testingnya. Jadi ini label untuk trainingnya. Jadi 5 data pertama adalah anjing, 5 data kedua adalah burung, 5 data ketiga adalah kucing. Demikian juga untuk tesnya. Nah, kemudian kita menerapkan classifier SVM, sama seperti pada saat saya menjelaskan SVM classifier, di mana kita menggunakan SVM classifier yang multi-class. Jadi fungsinya adalah fit sekok. Ya, fit sekok di sini inputnya adalah fitur train yang kita dapatkan dari proses aktivasi tadi. Dan inputnya itu adalah selain fitur trainnya tadi adalah label dari setiap kelasnya. Jadi fitur train ini kan isinya adalah fitur-fitur. Nah, dia termasuk di kelas apa itu didefinisikan oleh Y-train-nya ini tadi. Jadi kita lakukan proses klasifikasi dengan menggunakan ViTECOK. Ini yang versi yang simple, ya, jadi bukan dengan yang optimasi. Jadi menggunakan yang SVM classifier yang standar, ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita akan uji model classifier yang sudah dibentuk tadi.
hasil classifier dengan hasil pembelajaran dengan SVM. Ini kita uji dengan menggunakan data tes. Data tes yang kita ambil dari fitur data tesnya adalah hasil aktivasi untuk data tes dengan menggunakan aktivasi pada layar yang kelima juga. Nah, kemudian kita lihat berapa akurasinya. Nah, di sini. Akurasinya adalah 1. Nah, berarti artinya apa? Classifier dengan SVM menggunakan fitur dari CNN tadi, itu untuk kita uji dengan data tes atau data validasi, dia mempunyai akurasi 100%. Nah, sekarang kita bisa coba bagaimana mengimplementasikan classifier SVM yang sudah kita training itu untuk mendeteksi atau mengenali gambar. Nah, di situ ada fungsi ya. Jadi fungsi yang kita sebut dengan fungsi tes klasifikasi fitur CNN, itu juga sudah saya share, di mana prosesnya kita melakukan proses pembacaan data yang akan kita kenali, lalu kita sesuaikan ukuran sesuai dengan ukuran input layer. Nah, ini boleh kita langsung, karena kita sudah tahu bahwa ukuran dari AlexNet itu adalah 227 kali 227, ya kita bisa langsung set seperti ini. Jadi ini kita resize sesuai dengan ukuran dari input AlexNet. Kemudian jangan lupa data ini juga harus kita proses fiturnya, di mana proses fiturnya ini kita lakukan dengan fungsi aktivasi dari jaringan. Nah, jaringannya itu adalah jaringan AlexNet tadi. Kemudian yang kita mau ekstraksi itu adalah gambar input yang akan kita kenali tadi. Misalkan gambar burung uji ini, jadi kita masukkan. Dan layer. Nah, layernya itu adalah layer yang sudah kita tetapkan, yaitu layer full 5. Seperti itu. Nah, baru kemudian fitur inilah yang kita masukkan ke fungsi predik untuk memprediksi label atau keluaran dari classifier. Jadi ingat, untuk fungsi predik ini parameternya atau variabel inputnya adalah classifier-nya, di mana classifier ini adalah hasil dari SVM ini tadi. Jadi jangan salah. Hati-hati dengan memberikan nama. Ya, jadi di sini yang dimaksud classifier adalah ini. Jadi ini yang kita gunakan. Kemudian fitur. Fitur itu hasil dari aktivasi ini tadi. Nah, nanti akan kita coba lihat apakah benar ini dikenali sebagai burung atau tidak. Nah, ini hasil prediksinya. Jadi gambar yang ini tadi itu adalah gambar burung. Nah, kalau mau kita sajikan dengan menggunakan informasi skor dan sebagainya, bisa kita tiru perintah yang ini. Ya, jadi kita bisa tiru, misalkan kita ingin tampilkan
Kita coba dulu. Sebentar, skor. Ini ada yang salah. Ini karena ada kelas name-nya. Bisa label. Labelnya disimpan di atau yang kita ambil dari ini. Jadi skornya itu adalah skor yang terbesar yang kita ambil. Ini edisinya adalah Banten. Namanya nah ini ya. Jadi di sini hasilnya itu adalah burung ya. Jadi hasilnya adalah burung dengan skornya itu adalah 14,9 minusnya. Kalau di skor dengan menggunakan SVM ini bisa plus bisa minus, karena kalau kalian ingat pada saat saya menjelaskan SVM, jadi yang diukur itu adalah jarak dari support vektor. Jadi support vektor atau pendukung yang apa istilahnya itu? Support vektor itu kan titik-titik di mana dia yang paling dekat dengan garis klasifikasinya. Nah, itu kan bisa ke atas, bisa ke bawah. Itu kalau ke atas dia negatif, kalau ke bawah dia positif. Sehingga kalau kita menggunakan SVM, memang skornya itu bisa negatif, bisa positif. Jadi seperti itu, ini contoh cara menampilkan kalau kita menggunakan klasifikasinya adalah SVM. Nah, ini bisa kalian coba nanti untuk klasifikasi dengan menggunakan KNN. Nah, ini juga di sini juga ada cara untuk KNN classifier ya. Jadi kita menggunakan fungsi fit C KNN. Ini tinggal kita rubah, kita ganti, ini kita tutup kalau kita mau menggunakan yang KNN classifier. Itu gambaran bagaimana kita memanfaatkan pre-train classifier untuk pre-train
CNN atau Pre-trained Network untuk kita manfaatkan sebagai fitur dari klasifikasi lain seperti SVM, KNN, dan sebagainya. Yang terakhir, kita bisa memanfaatkan jaringan pre-train itu untuk melakukan proses transfer learning. Jadi kalau pada data yang digunakan oleh jaringan pre-train itu ada 1000 dataset, misalkan kita ingin memanfaatkan jaringannya, jadi jaringannya saja yang kita manfaatkan, tapi kelasnya kita sesuaikan dengan kelas dari problem kita. Maka kita harus melakukan proses transfer learning, jadi learning ulang dengan menggunakan model dari jaringan pre-trainnya. Nah, seperti apa proses transfer learning? Jadi tekniknya hampir sama seperti proses learning. Kalau kita menggunakan jaringan Scratch, hanya bedanya adalah pada bagian di sini kita menggunakan model jaringannya yang kita ambil dari pre-train network-nya. Misalkan kita menggunakan AlexNet. Nah, kemudian kita tidak mengambil seluruh jaringan, karena jaringan yang terakhir dari AlexNet itu akan mempunyai 1000 kelas. Nah, misalkan kita hanya punya data, kita ingin mengklasifikasikan 3 kelas saja, maka jaringan yang 3 jaringan terbawah itu harus kita rubah. Jadi 3 jaringan terbawah dari jaringan atau lapisan layer AlexNet itu harus kita rubah. Kita sesuaikan dengan kelas yang kita miliki. Jadi misalkan kita ingin melakukan proses klasifikasi dengan jumlah kelas adalah 3, maka kita set dulu jumlah kelas adalah 3. Nah, kemudian kita ambil layer yang lama, layer dari AlexNet tadi, kita ambil jaringan itu hanya sampai layer yang dari 1 sampai batas akhir dikurangi 3. Jadi misalkan di situ kalau yang tadi kita ulang lagi. Nah, ini. Jadi kalau kita menggunakan AlexNet, layernya itu ada 25. Nah, ini kita ambil sampai layer 22 saja. Jadi yang 3 ini kita nanti akan ganti. Jadi kita ambil dari layer 1 sampai layer 22. Nah, ini jadi perintahnya adalah kita mengambil net layer 1 sampai N itu berarti yang paling akhir, dikurangi dengan 3. Sehingga nanti kita dapatkan layer transfernya itu ada 22. Ya. Jadi ada 22. Jadi ada 22 kali 1 layar. Nah, kemudian kita ganti yang bagian 3 layer terakhir ini, layer 23 sampai 25 ini kita ganti. Kita sesuaikan dengan jumlah kelas yang kita akan klasifikasi atau kita akan proses. Jadi di sini merubahnya itu adalah di fully connected layer-nya. Nah, ini kita lihat layer baru yang akan kita gunakan itu terdiri dari layer transfer. Layer transfer itu yang layer yang kita ambil dari 1 sampai 22 tadi, ditambah dengan yang ini, 3 ini yang kita tambahkan dan kita sesuaikan. Yaitu fully connected layer dengan jumlah kelas 3 saja. Ya. Kemudian kita beri nama, ini namanya. Lalu learning rate vektornya
dan biasnya. Misalnya kita set di sini 10, 10. Seperti ini. Jadi layernya kembali ukurannya, layer yang nanti akan kita gunakan itu ukurannya tetap 25. Hanya ada perubahan di layer yang 3 terakhir. Karena di sini kalau kita langsung menggunakan AlexNet itu jumlah outputnya itu ada 1000. Nah, kita akan redesign untuk problem kita, misalkan hanya kita manfaatkan tiga saja, gitu ya. Nah, kemudian kita melakukan proses training. Jadi proses training sama, prosesnya kita rubah semua data input di data training dan data test sesuai dengan input size dari jaringan AlexNet. Ini ya. Jadi input size-nya 227 kali 227. Jadi ini semuanya kita rubah ke ukuran 227 kali 227. Nah, kemudian sama seperti proses Scratch CNN, kita akan menetapkan atau menspesifikasikan parameter training, misalkan mini batch size-nya, jumlah maksimum epoch-nya, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah kita set, dilakukan proses train network. Nah, train network ini nanti itu adalah inputnya apa? Inputnya ya data train yang kita sudah rubah ukurannya menjadi 227 kali 227, lalu layer yang baru ini tadi, ya, kita menggunakan layer yang baru dan jangan lupa setting parameternya yang kita simpan di option. Nah, nanti bisa kita lihat proses trainingnya. Nah, ini kita bisa melihat training progress-nya per epoch, ya, sampai kita misalkan set di situ epoch-nya ada 6. Ya, epoch-nya kan ada 6 ya. Kita set, nah di sini dia mencapai hasilnya ada 100% akurasi, validasi akurasinya. Nah, bagaimana membaca training progress di sini? Jadi di sini ada grafik yang warna biru sama grafik yang warna biru muda dan biru tua ini sebenarnya sama. Hanya grafik yang biru tua ini lebih di smooth, jadi lebih di istilahnya apa? Dihaluskan dibandingkan dengan yang training. Jadi di sini yang warna hitam itu adalah data untuk akurasi untuk data validasi, dari data validasi atau data tes, sedangkan yang biru dua-duanya ini untuk data trainingnya. Kemudian apa bedanya grafik atas dan grafik bawah? Kalau grafik yang bawah ini menggambarkan errornya atau loss-nya ya. Jadi kalau yang bagian atas ini menggambarkan akurasinya. Makanya terbalik kan? Jadi kalau yang akurasi dia semakin besar, kalau yang loss dia semakin turun karena diharapkan loss-nya atau error-nya itu mencapai 0%. Kemudian di sini hasil akhirnya itu kita bisa lihat terhadap data validasinya itu mencapai 100% akurasinya. Lalu di sini juga ada informasi waktu komputasinya, lalu jumlah epoch, ya, jumlah epochnya. Jadi iterasi per epochnya, kemudian maksimum iterasinya ada 6 karena kita set jumlah epochnya ada 6. Jadi seperti ini gambaran dari training progress dengan menggunakan transfer learning. Nah ini kalau kita mau, sebenarnya ini pun sebenarnya sudah bisa kita dapatkan untuk klasifikasi dan validasi ini. Ini sudah bisa kita lihat dari training progress ini dia mencapai 100%. Ini biasanya pasti hasilnya hampir sama.
Nah, akurasinya 1, berarti 100%. Nah, sekarang bagaimana kita mengimplementasikan? Ini bisa kita gunakan dengan teknik prediksi. Hanya jangan lupa kita harus menggunakan jaringan yang kita akan uji itu adalah jaringan yang terakhir kita training, yaitu TrainNet. Ini jangan salah, karena kalau salah juga jadi ini. Kemudian data yang kita uji itu harus dalam ukuran yang sama seperti ukuran dari AlexNet-nya. Nah, ini kita lihat hasilnya adalah kucing. Di mana gambar yang kita tes adalah gambar kucing, ya hasil kategorinya adalah kucing. Jadi seperti ini gambaran dari proses atau pemanfaatan jaringan pre-train. Jadi ada 3, saya ulangi lagi, ada 3, yaitu untuk langsung kita gunakan klasifikasi, kita gunakan sebagai fitur, dan kita lakukan proses learning ulang yang kita sebut prosesnya adalah transfer learning.